Terus saya dijawil sama Pak Jenderal Purnawirawan TNI Luhut Binsar Panjaitan untuk bantu beliau di kantor staf kepresidenan. Ini Pak Jokowi mau dikasih masjid. Terus di mana ya letaknya? Saya diskusi partnernya dengan Mas Gibran. Problem proses penyerahan dari kontraktor, ada permasalahan kontraktor dengan bangunan, dengan Uni Emirat Arab. Uni Emirat minta menjembatani. Saya TikToknya dengan Mas Wali. Berhubung ini adalah bulan Ramadan, jadi di bulan yang suci ini saya berada di Masjid Raya Sheikh Zayed Solo yang merupakan hadiah dari Presiden Uni Emirat Arab kepada Presiden Joko Widodo dan yang dibangun di Kota Solo. Jadi ngomongin soal Masjid Raya Sheikh Zayed, saya sudah bersama dengan seorang direkturnya, yaitu ada Bapak Munajat. Halo Pak. Halo. Alhamdulillah baik Mbak. Wah. Lagi sibuk banget ya Pak ya? Ramadan super sibuk. Karena kegiatannya full 24 jam. Oh, di bulan Ramadan ini aja ada kegiatan apa aja nih Pak? Yang banyak diminati ini buka bersama. Oh, buka bersama. Ngabuburit. Ngabuburit, ada hiburan, ada rebana, ada tari Aceh, tari Saman, ada tari Sufi, ada silat, ada pertunjukan dalang cilik. Banyak banget ya? Banyak sekali. Setiap hari ada. Setiap hari ada, ganti-ganti ya Pak? Ganti-ganti. Habis itu buka puasa, ada 2 menu. Menu pembuka, menu takjil pembuka. Ada sekitar, kemarin ada 20 jenis. Wah. Ada es cendol dawet, ada es buah. Wah, seger. Melon, ada sekarang paling enak sore-sore ngomongin makanan. Iya, pas ngabuburit ini lagi. Jenang gendul, jenang sungsum, wes pokoknya ada 20 sudah tersedia di depan. Plus makan ada 2, ada yang suka daging ya daging, ada suka ikan gitu. Wah, banyak banget. Ya. Berarti ini lagi rame-ramenya juga ya Pak ya? Yang rame apalagi weekend, puasa. weekend rame. Ya. Sekitar berapa porsi nih yang disiapkan sama Masjid Raya? 7.000 sampai 10.000. 7.000 sampai 10.000 porsi per hari. Selalu habis. Selalu habis. Kemarin kurang. Kemarin ini kayaknya pada datang ke sini. Iya, kayaknya double Mas ini. Double apa nggak dapat ini? Oke, berarti emang lagi ada banyak kegiatan ya? Alhamdulillah masyarakat senang, kita happy. Wah, jadi lagi rame-ramenya iya, Pak ya? Oke. Nah, latar belakang seorang Pak Munajat sehingga akhirnya sekarang jadi Direktur Masjid Raya Sheikh Zayed. Mungkin bisa diceritakan, karena saya dengar-dengar Bapak pernah melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di luar negeri ya Pak ya? Iya. Seperti apa itu Pak? Sebenarnya basic saya pesantren. Sejak lulus SD saya hidup sampai lulus S1 di pesantren, S1 di UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta, kemudian S2 di Belanda, terus S3 di Amerika. S3-nya di Amerika? S3-nya di Amerika. Terus pulang let sedelok gitu, terus saya dijawil sama Pak Jenderal Purnawirawan TNI Luhut Binsar Panjaitan untuk bantu beliau di kantor staf kepresidenan. Oh, pernah di kantor staf kepresidenan? Iya. Selama berapa? 1 periode, Bapak. Periode. Iya. Mantap sekali. Sekarang masih jadi dosen, Pak? Masih dosen di UIN Salatiga. Iya. Salatiga ya. Kemarin pernah bekerja di kantor staf kepresidenan di periodenya Pak Jokowi ya. Pertama, iya. Kemudian sebelum pembangunan masjid ini, Bapak sebelumnya ditelepon atau gimana nih Pak untuk cari tanah atau pembangunannya? Gitu? Saya kebetulan ditelepon sejak awal. Jadi ketika Syekh atau Presiden Uni Emirat Arab itu habis berkunjung ke Bogor, itu ngobrol-ngobrol dengan salah satu orang dekat Bapak Menteri juga. Terus beliau ingin memberikan hadiah untuk Pak Jokowi kayak gitu. Langsung beliau itu langsung telepon saya, Jat, ini Pak Jokowi mau dikasih masjid. Terus di mana ya letaknya? Lokasinya di mana? Ini terus singkat cerita akhirnya itu mengerucut ke Solo. Saya mencari di sekitar Solo Raya ini dengan adiknya Pak Jokowi, dapat beberapa tempat, ada yang 15 hektar macam-macam. Terus habis itu
Singkat cerita kita tawarkan sana mana yang kebetulan mintanya sebenarnya minimal 4 hektar kayak gitu, tapi di Solo kan nggak mungkin. Kita juga dapat ada agak jauh 15 hektar gitu. Terus akhirnya mereka memilih yang dekat dengan rumah Pak Jokowi. Nah, salah satunya ini. Singkat cerita kayak gitu. Habis itu dibangun kayak gitu. Habis itu langsung dibangun. Langsung dibangun. Seperti ini, ini ya. Jadi destinasi wisata iya. juga ya Pak ya. Nggak mikir ke sana juga. Pokoknya ini menjadi masjid, ya? tempat ibadah, bapak pensiun, terus nanti sering ke masjid dekat dengan rumahnya, pikirnya hanya gitu aja. Oh gitu aja ya tadinya. hadiah untuk sahabatnya, kayak gitu. Iya. Pada akhirnya malah jadi iya merebak kayak gitu. Dikunjungi juga ya Pak ya. Kalau kita ngomongin soal direktur nih Pak, ada nggak sih suka dukanya selama menjabat jadi direktur di sini? Iya, karena ini mulai dari awal ya. Jadi ya banyak sukanya, banyak tantangannya kayak gitu. Terutama kita maintain ekspektasi dari masyarakat kayak gitu. Sementara ya semua pasti ada kelebihan dan kekurangan. Nah, bagaimana kita menutupi kekurangan itu, terus ya banyak lah. Dengan berbagai kekurangan baik di dalam masjid maupun di sekitar lingkungan masjid seperti akses jalan dan lain sebagainya kayak gitu. Banyak tantangan. Banyak tantangannya tapi sukanya juga sangat banyak ya Pak. Oh, sukanya lebih banyak. Lebih banyak lagi ya Pak ya. Oke, kalau sekarang kan sudah jadi destinasi wisata religi terkhusus untuk di Kota Solo ya. Kemudian pasti banyak orang yang pengen banget nih datang ke Masjid Raya ini, banyak dari daerah-daerah gitu. Ada nggak sih Pak aturan tertentu terkhusus ini di bulan Ramadan untuk para jamaah datang ke sini ada aturan? Ramadan gini, jadi satu, pokoknya intinya kita ingin memanjakan semua pengunjung. Nah, kayak gitu. Makanya kita adain banyak kegiatan. Untuk misalnya untuk iftar ini yang di belakang banyak panggung-panggung, itu kita undang semua. Yang puasa, tidak puasa, Muslim, non-Muslim, semua kita undang. Masyarakat semua kita undang, kan 10.000. Jadi biar kita masyarakat itu bahagia bersama. Ya, jadi sebenarnya misi Islam itu kan memberikan kerahmatan. Salah satu ciri kerahmatan itu kebahagiaan, membuat orang banyak tersenyum, senang, tidak lapar, kayak gitu. Itu yang misi kita. Jadi gitu. Terus itu yang pertama. Yang kedua, karena ini Ramadan, jadi orang umat Islam itu biasanya ini disebut juga bulan suci, kayak gitu. Bulan suci karena orang-orang biasanya pada salah satunya ke masjid untuk beribadah fokus. Nah gitu, wah ini kita layani juga. Nah, itu yang utama sebenarnya. Itu kita banyak kajian, jadi banyak kajian dari sesudah subuh sampai sesudah Isya. Sesudah subuh ada kajian, sebelum duhur ada kajian keagamaan, sesudah duhur ada lagi, terus kemudian nanti khusus sebelum asar itu ngabuburit dan hiburan, dan edukasi, ada beberapa edukasi tentang sampah, pokoknya tentang kehidupan sehari-hari yang sederhana tapi bermanfaat. Bagaimana membersamai teman-teman disabilitas, bagaimana kita masyarakat menghadapi anak-anak dengan autisme berkebutuhan khusus, itu kita sosialisasi di situ dan bagai edukasi lainnya. Nah itu. Tapi kalau nanti sudah mulai menjelang Isya, itu sudah Isya ada kutum, terus nanti sholat. Khusus sholat ini yang maghrib maupun taraweh, Isya dan taraweh kita datangkan imam-imam resmi dari Uni Emirat Arab. Wow. Jadi Emirat Arab itu imamnya dari seluruh ulama terbaik dunia. Itu biasanya diminta untuk jadi imam di sana. Banyak juga dari Indonesia, ada sekitar 200 sampai 300-an imam dari Indonesia. Tapi kita mintanya yang bukan Indonesia, karena kalau yang Indonesia udah biasa. Orang Solo ya biar spesial. Itu setiap 5 hari itu kemarin ini udah 5 hari itu dari imam resmi Uni Emirat Arab sudah datang. Terus sudah balik hari ini, terus datang lagi hari ini itu imam juga dari Uni Emirat Arab. Nah, kayak gitu. Plus ini didampingi karena mereka juga sangat salut kenapa pengunjungnya luar biasa. Jadi dari Muhammad bin Zayed University itu mengutus mengutus 2 orang. Jadi setiap 2 minggu itu ada 2 orang datang ke sini untuk mendampingi kita. Karena hampir semua yang nyponsori itu dari Uni Emirat Arab. Juga dari sekitar sini, Seritek dan masyarakat kecil-kecil juga
banyak yang memberikan support. Oke, kalau tadi saya mendengar tentang targetnya bukan cuma Muslim saja, tapi non-Muslim juga dipersilahkan disambut juga dengan baik di sini. Ada nggak sih mungkin bisa di-spill Pak aturan-aturan untuk datang ke sini apa aja? Mungkin buat yang non-Muslim yang belum tahu seperti saya, mungkin boleh di-spill. Kalau laki yang penting menutup aurat ya, pakai celana panjang, yang sopan, kan ini tempat ibadah, terus termasuk yang Muslim sama, itu aturan. Terus kalau perempuan itu menutup kepala. Nah seperti ini. Iya, begini minimal kayak gitu. Oke, seperti ini nggak apa-apa guys. Terus pakai lengan panjang. Betul. Itu aja ya Pak. Iya. Oke, baik. Kan Masjid Raya Sheikh Zayed ini memang dibangun di Kota Solo. Jadi pasti ada kaitannya langsung dengan pemerintah Kota Solo yang membuat Pak Munajat pasti punya hubungan yang dekat untuk diskusi atau segala macam dengan sosok Mas Gibran. Nah, kalau Pak Munajat sendiri secara pribadi melihat sosok Mas Gibran itu seperti apa? Peduli. Iya, peduli dan mau terlibat gitu, aktif terlibat gitu. Banyak inisiatif sih. Ya gitu. Terus ya ini nggak lepas dari pemerintah Kota Surakarta sampai sekarang ini. Jadi booming itu juga nggak, ya semua ada, tapi ada proses yang kita jalani bersama kayak gitu. Jadi misalnya awal-awal kalau problem selalu saya diskusi partnernya dengan Mas Gibran. Problem proses penyerahan dari kontraktor, ada permasalahan kontraktor dengan bangunan, dengan Uni Emirat Arab. Uni Emirat minta menjembatani. Saya TikToknya dengan Mas Wali. Terus yang sesudah itu, jadi idenya Mas Wali itu selalu ngirim kadang ngabari. Apa itu? Influencer ke sini. Awal-awal itu kayak gitu. Diajak. Iya, dia misalnya Mas ini tolong difasilitasi ada influencer Jawa Tengah. Nah, gitu misalnya datang ke sini. Itulah terus akhirnya mereka membuat konten-konten di sini. Jadi bagus, terus kemudian banyak teman-teman influencer itu melakukan dung. Jadi tiba-tiba ini menjadi berita di medsos kan menjadi gencar, menjadi wah. Padahal belum jadi itu. Padahal belum jadi, bangunannya masih banyak tapi sudah dibuka untuk umum waktu itu Pak? Sebelum dibuka untuk umum sudah ada. Oh, sudah ada yang berkunjung? Sudah berkunjung, kita fasilitasi kayak gitu. Jadi itu pra gitu. Jadi pra ada, terus sesudah sebenarnya kecil-kecilan ada. Jadi yang di awalnya itu yang saya salut ide, karena nggak kepikiran kayak gitu. Yang di sini itu influencer sama asosiasi travel agent. Oh ya, kayak Asita ya Pak ya? Nggak apa, lupa. Ada beberapa itu yang diminta, terus stafnya ini ada temannya Mas Wali dari mau ke sini, gitu. Kita fasilitasi. Jadi kita kita diskusi juga dengan mereka kan. Travel agent tahu, berikan masukan ke kita juga. Ya, jadi itu kayak bola salju, dari inisiatif Mas Gibran itu banyak menjadi bola salju. Akhirnya bisa kita kapitalisasi pengurus, ya gitu. Kita konsultasi bagaimana melayani tamu, bagaimana ngurusi parkir. Ini kan travel agent kan banyak yang tahu. Itu banyak masukan. Betul. Kita track back sedikit ke belakang, Pak. Kan sempat waktu awal-awal buka itu sempat terjadi beberapa masalah yang viral ya di media sosial seperti tempat parkir segala macam. Itu kalau Pak Munajat melihat Mas Gibran sendiri dalam mengatasi hal tersebut seperti apa? Responsif. Jadi responsif ya. Beberapa keluhan masyarakat kadang datang langsung ke kita, kayak gitu, menyampaikan ke kita. Terus sama ke lapor Mas Wali itu. Sama banyak. Kemudian kita terus kemudian kita ajak diskusi. Ya mulai parkir yang harganya tinggi, terus akhirnya Mas Wali minta tolong Mas, mungkin masjid lebih bisa memfasilitasi kayak gitu. Akhirnya kita temukan. Ya, saya mendapatkan masukan dari beberapa travel agent. Akhirnya kita memberikan masukan masyarakat bahwa kita ini bukan sekarang banyak tamu kayak gitu. Kalau kita nggak layani dengan baik, tamu kita akan pergi. Makanya terus pokoknya ini tamu bersama, bukan hanya tamu masjid kayak gitu. Ya intinya bahwa ini kerja bersama kayak gitu. Akhirnya ya ketemu, terus akhirnya sampai sekarang ini. Jadi kan sudah tertib, bagus, kebersihan di depan masjid ini, kebersihan lihat
plastik kotor kan sulit Iya, mencari iya, betul, kotoran betul. di depan masjid Betul, itu sulit. bersih, Itu masyarakat, bersih. bukan vendor dari masjid enggak. Itu masyarakat yang membersihkan. Wah, keren banget. Iya, warga. Warga Iya, sekitar iya, ya malahan warga ya. yang membersihkan. Ya, itu. Kesadarannya tinggi karena memang sudah diajak komunikasi juga. Iya, diajak komunikasi, dipertemukan, ngomong di perpustakaan, dan juga di Dishub, di Satpol PP itu proses itu ya Mbak. Kalau sampai saat ini Mas Gibran sendiri masih berperan aktif nggak Pak dalam masjid Ya. raya ini? Masih sih, Masih. Seperti apa Pak? Komitmen awal kita ya, kok setelah jalan rame, terus kemudian ini diserahkan ke pengurus dari Uni Emirat Arab, kita itu ada komitmen gini. Pokoknya kita harus ada added value terus Mas. Setiap waktu itu added value-nya ada kayak gitu. Nah, ini kita yang PR yang diberikan Mas Wali, ya beliau ya nyumbang juga, nyumbang ide, nyumbang saran dan lain sebagainya ke kita. Jadi mulai dari kita bagaimana memberdayakan masyarakat di sekitar, sampai kita mulai dari ada lomba desain merchandise, terus kemudian ini yang di belakang sebelah sana ada Taman Al-Quran, ya, kayak gitu hasil diskusi. Jadi pokoknya pengunjung datang ke sini mau beribadat ya semakin mantap, semakin puas, itu nyaman. Terus atau sekedar hanya pokoknya kita welcome kepada semua. Yang hanya selfie ya terfasilitasi semua boleh. Ya inilah dunia kayak gitu. Inilah dunia, semua kita fasilitasi biar semuanya itu ketika datang di masjid ini nyaman. Nah, gitu. Itu targetnya. Termasuk dari anak kecil sampai orang tua. Nah, kayak gitu. Jadi kita buat nyaman. Desainnya kan di sini juga ramah difabel, ramah anak, kayak gitu. Nah, ini kita maksimalkan. Kayak gitu. Okay. Kalau harapan dari Pak Munajat pribadi untuk Masjid Raya Syekh Zayed Solo ini yang akhirnya menjadi destinasi wisata religi andalan di Indonesia, ada nggak Pak? Bisa disampaikan mungkin? Ya, harapan kita ini menjadi tempat yang inspiratif. Inspiratif. Iya, inspiratif dalam bidang keagamaan dan kemajuan. Keagamaan dalam arti terus berbuat baik kepada orang lain, kayak gitu. Semakin ibadahnya kuat, semakin dia membawa manfaat yang semakin banyak kepada lingkungan di sekitar. Nah itu udah. Terus kemudian inspiratif ini ya akan ada kemajuan-kemajuan kayak gitu. Semakin modern itu ya dari masjid. Pokoknya nanti ada kejutan-kejutan, Mbak. Wah, ini nanti ya, ada kejutan nanti. Ditunggu banget nih. Ke depan ini yang kedekat pokoknya ini IoT akan segera kita terapkan di sini. Internet of Things-nya. Kayak gitu. Terus banyak yang kita sudah susun persiapkan, iya. Okay. Kalau pesan dan kesan nih Pak untuk para jemaah dari berbagai daerah yang mau datang ke sini, ke Masjid Raya ini untuk sekedar berkunjung ataupun untuk melakukan wisata religi ataupun apa itu, boleh Pak ada pesan dan kesannya Pak? Iya, paling penting yang pertama ketika masuk ruang sholat utama itu jaga ketenangan, nah, kayak gitu. Kalau membawa anak-anak itu harus dijaga karena ada banyak orang yang sedang beribadah gitu. Terus kalau anak kecil ya dikasih pampers lah, kayak misalnya kayak gitu. Karena ada beberapa kejadian kayak gitu. Nah, itu. Terus kalau di luar monggo saja silahkan. Terus kemudian di dalam menjaga kebersihan. Terus kemudian di sini ini kebetulan di toilet ini alat-alatnya ini yang canggih, kadang nggak cocok untuk masyarakat. Kayak gitu, cara buka kerannya, sebenarnya itu alat mahal semua. Iya, betul. Terus dari mahal, ini semoga bisa mengedukasi juga masyarakat kita yang bingung menggunakan gitu. Ini mecetnya gimana? Ini kok airnya nggak keluar, padahal tinggal dipecet ke atas kayak gitu. Tapi ada petugas-petugas. Ada petunjuk-petunjuknya sebenarnya, tapi kadang masyarakat kita nggak mau melihat petunjuknya, nggak mau membaca. Sebenarnya ada semua. Buru-buru mungkin Iya, Pak. dan karena kita terbatas ya, security-nya juga terbatas, petugasnya terbatas. Jadi kita pesannya mari kita rawat bersama ini masjid ini, semua barang milik kita bersama. Iya, ya, kalau lewat Solo ya pastikan mampir Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Kalau Ramadan ini yang di sekitar sini usahakan ikut sholat taraweh di Masjid Raya Syekh Zayed Solo.
karena imamnya itu imam terbaik dunia. Wah, Nah, gitu. itu. Jadi kayak merasakan di Madinah, di Mekah, atau merasakan di Masjid Syekh Zayed yang ada di Abu Dhabi. Wow. Nah, jadi insya Allah akan dan bacaannya indah dan insya Allah akan menambah memberikan semangat kepada kekhusyuan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala.